Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya setiap orang kalau berdoa itu memikirkan kapan ya Allah kabulkan. Kenapa tidak Allah kabulkan? Padahal di Al-Quran Allah memberikan rambu-rambu ketika kita berdoa itu fokusnya bukan kapan Allah kabulkan ya, tapi ada rambu-rambu, ada tarbiyah yang Allah hadirkan di dalam setiap doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa rambu di dalam doa. Yang pertama adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi rambu yang pertama ketika kita berdoa adalah Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni. Jadi rambu pertama adalah ketika berdoa itu kita harus memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyebut manusia dengan kata ibadi atau abdun ya, dalam Al-Quran itu menandakan bahwa si manusia tersebut mempunyai kedekatan dengan Allah SWT. Dan di ayat ini ya, ibadi ya, manusia yang memiliki kedekatan dengan Allah itu ya, itu selalu memikirkan kedekatan dirinya dengan Allah SWT ya. Maka ini rambu yang pertama ya, ketika kita berdoa ya, sedapat mungkin kita itu punya kualitas ibadi ya, punya keunggulan ibadah ya. Jadi tidak disebut Allah dalam Al-Quran itu sebagai ibadi ketika seorang manusia itu tidak punya keunggulan ibadah. Nah, jadi ketika berdoa ya, sebisa mungkin kita punya keunggulan ibadah ya. Ini yang rambu yang pertama ya. Nabi Zakaria ya, berdoa lama gitu ya. Dan yang Allah, di antara yang Allah abadikan ya, ketika beliau berdoa itu adalah wa huwa yusalli fil mihrab ya. Wa huwa yusalli fil mihrab, ketika beliau itu sedang salat ya, di mihrab. Ini menandakan bahwa di dalam doanya yang panjang itu ya, di dalam penantian doa beliau yang panjang itu ya, beliau tidak menantinya dalam diam ya, tidak menantinya dalam pasrah, tapi memperbanyak ibadah. Nah, ketika manusia sudah memperbanyak ibadah ya, maka kualitasnya meningkat menjadi ibadi. Kemudian rambu yang kedua ya, ketika kita berdoa itu adalah Allah katakan fa inni qarib ya. Fa inni qarib, aku ini dekat ya. Aku ini dekat. Dan kedekatan Allah ini ya, mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang dengannya kita hiasi doa kita. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, Allah tuh punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Kita hiasi doa-doa kita itu dengan nama-nama Allah yang indah. Ya, kita minta ampunan kepada Ya Ghaffar. Ya, ketika nanti 10 hari terakhir Ramadan, doa yang diajarkan Allahumma innaka afuwun karim ya. Karena kita minta afu ya, minta afu kepada Allah, maka kita minta dengan namanya afuwun ya. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya. Ini rambu yang kedua, kita menghiasi doa-doa kita itu dengan Asmaul Husna.
Lalu yang menarik itu hal yang ketiga ini. Rambu yang ketiga ini menjadi menarik. Kenapa? Ketika Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku menjawab ya doa orang-orang yang meminta ya. Aku menjawab permohonan hamba-hambaku yang berdoa. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Allah SWT di ayat ini menggunakan fi'lul mudhari ketika merespon doa itu dengan mengatakan ujibu ya. Dan ujibu ini ya menggunakan fi'il mudhari ya yang cukup berbeda, yang berbeda dengan ketika hamba itu meminta ya. Ketika hamba itu meminta, Allah menggunakan wa idza sa'alaka ya, digunakan fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu menandakan pekerjaannya bisa sudah selesai ya. Tapi kalau ujibu dengan fi'lul mudhari itu menandakan ya pekerjaannya itu sekarang dan yang akan datang, artinya memiliki makna terus-menerus. Maknanya berarti doa itu bisa jadi sudah selesai. Yang berdoa itu juga sudah tidak ada lagi di dunia, tapi ijabah doa itu terus berjalan. Ijabah doa itu terus berlangsung. Maka ini yang terjadi ya ketika Nabi Ibrahim itu doa minta didatangkan diutus Rasul kepada umat akhir zaman, Allah ijabahnya ribuan tahun kemudian setelah beliau wafat ya. Atau ketika dari kisah ya, perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir ya, ketika beliau memperbaiki dinding milik anak yatim ya. Nah, maka di antara rahasianya kenapa dinding rumah itu diperbaiki, karena wa kana abuhuma shaliha ya. Kata Allah ya memberitahu Nabi Musa kenapa dinding rumah itu diperbaiki, karena dinding rumah itu milik dua anak yatim, dan dua anak yatim itu bapaknya sholih gitu. Bapaknya sholih. Nah, ternyata ketika kita telaah lebih dalam ya, di dalam tafsir itu yang dikatakan bapak yang sholih itu ternyata bukan bapaknya langsung, tapi sudah 5 bapak di atasnya. Artinya dari si anak ini bapaknya, kakeknya, kemudian buyutnya, bapak buyutnya, nah ini kakek buyutnya. Itu 5 generasi di atasnya ya. 5 generasi di atasnya itu yang sholih gitu. Jadi dalam tafsir canggahnya ya, kalau bahasa kita canggahnya yang sholih, tapi yang mendapatkan ijabah doanya itu adalah ya di yatimaini sholihaini ini tadi ya, 2 anak yatim yang sholih ini tadi gitu. Nah, ini doanya sudah dari 5 generasi sebelumnya gitu ya, tapi ijabahnya adalah ketika dua anak yatim ini ya, kebaikan-kebaikan dari canggahnya tadi itu tetap mengenai 2 anak yatim tadi. Nah, ini kerja ijabah doa itu sedemikian ajaib gitu ya. Kenapa ini juga menarik, menjadi menarik ketika Allah menggunakan fi'il mudhari ya dalam menjawab doa ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kemudian rambu berikutnya yang Allah berikan dalam berdoa itu adalah falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi ketika berdoa itu bukan bertanya kapan Allah kabulkan, mengapa tidak kunjung Allah kabulkan, tapi justru ketika kita berdoa itu adalah yang kita pertanyakan berikutnya setelah kita berdoa itu adalah perintah Allah yang mana yang belum kita istijabah. Perintah Allah yang mana yang belum saya
istijabah yang belum saya jawab. Jangan-jangan doa saya ini ya belum dikabulkan karena masih banyak perintah-perintah Allah yang belum saya jawab. Ya. Jadi justru ketika kita berdoa itu, ya arahan dari Allah SWT bukan bertanya kapan dikabulkan, bukan kapan Allah ijabah gitu, tapi justru kita diarahkan untuk memeriksa ya apakah ada perintah-perintah Allah yang masih belum kita istijabah, belum kita jawab. Nah, lalu ya ujung dari semua ini ya, dari doa ini adalah la'allahum yarsyudun, agar yang berdoa itu ya berada dalam kondisi yang yarsyudun. Yarsyudun ini dari kata rasyada, artinya lurus ya. Nah, lurus. Kalau bahasa masyarakat kita mungkin lempeng. Ya. Kenapa doa? Ya biar lempeng hidupnya gitu. Jadi ini lebih menarik lagi ya. Kenapa berdoa bukan biar dikabulkan, tapi justru biar lurus ya. Kita menjalani kehidupan itu dengan lurus ya. Jadi ketika misalnya seorang hamba itu Allah uji dengan sakit, ya, dia minta doa, ya Allah sembuhkan, gitu ya. Nah, yang istimewa dari doa ini bukan ketika misalnya Allah sembuhkan penyakitnya ini, bukan. Ya. Kalau Allah sembuhkan ya berarti dia bersyukur dengan kesembuhan itu. Kalau misalnya yang terjadi tidak sembuh misalnya, kemudian dengan sakitnya itu Allah wafatkan dia, lalu apakah ada masalah dengan doanya itu? Apakah ada yang kurang dari doanya? Tidak ya. Tapi yang jadi target doa itu la'allahum yarsyudun ya. Dengan doa itu justru dia menjalani episode takdir Allah ya, berupa dia sakit itu dia dengan lurus ya, maka dengan sabar ya. Tadinya mungkin kalau nggak pakai doa ya dia ngeluh. Kalau nggak pakai doa mungkin dia sudah menyalahkan takdir, sudah husnuzon dengan Allah. Tapi karena dengan doa itu Allah beri taufik dia untuk husnuzon kepada Allah. Dengan sakit itu akhirnya dia dapat pahala. Dengan sakit itu dia mendapatkan ampunan dosa ya dari yang sudah dia lakukan. Nah, inilah beberapa rambu ya, yang Allah berikan ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu ujungnya adalah bukan semata apakah Allah kabulkan atau tidak kabulkan doa kita itu, tapi lebih kepada agar kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.